full bang, yang follow bang. Baik pemirsa, saat ini Istana Kepresidenan melaksanakan kirap bendera merah putih dan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Monas, Jakarta Pusat yang akan menuju ibu kota negara Nusantara IKN di Kalimantan Timur pada pagi ini tepatnya akan dimulai dan sedang berlangsung saat ini sejak pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya bendera merah putih dan teks proklamasi itu akan diterbangkan melalui Pangkalan Udara TNI Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Kirap bendera merah putih dan teks proklamasi dimulai dari Monumen Nasional Jakarta. Pemirsa, proses ini merupakan bagian dari rangkaian hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Prosesi kirap diawali dengan penyerahan duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi yang tadi telah kita saksikan bersama yang ada di ruang kemerdekaan Monumen Nasional dari Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kepada tim Purna Paskibraka. Dan tim Purna Paskibraka 2023 yang bertugas sebagai pembawa bendera merah putih adalah Kacina Ozora dari Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara itu bertugas sebagai pembawa teks proklamasi adalah Keila Azahra Purnama dari Provinsi Sumatera Selatan. Lapor kirap bendera merah putih dan naskah teks proklamasi siap dilaksanakan. Laksanakan. Stop. 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 Balik kanan. Stop. Maju. Stop.
Dan pemirsa, saat ini kan sedang menyaksikan di mana bendera merah putih dan teks proklamasi akan sudah dibawa menggunakan kendaraan taktis atau rantis maung dengan iring-iringan dari Paskibraka DKI Jakarta, lalu ada juga pasukan berkuda hingga marching band. Dan nantinya iring-iringan tersebut akan menuju Jalan Tamrin dari Monas dan menuju Bundaran HI, lalu Jalan Gatot Subroto, Cawang hingga Bandara Halim Perdana Kusuma. Lalu nantinya akan diterbangkan ke IKN menggunakan pesawat Boeing TNI AU. Dan pemirsa, iring-iringan tersebut nantinya akan menuju Jalan Tamrin, Bundaran HI, Jalan Gatot Subroto hingga nantinya tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, lalu akan diterbangkan ke IKN menggunakan pesawat Boeing TNI AU. Jika tadi kita melihat dari setibanya nanti bendera dan teks proklamasi itu akan dibawa ke Istana Negara di IKN, di mana yang bertugas dari Purna Paskibraka 2023 yang bertugas membawa bendera merah putih yakni Naila Aulita Al-Kubra Sinapoy dari Provinsi Banten, dan yang bertugas sebagai pembawa teks proklamasi adalah Lili Wenda dari Provinsi Papua Pegunungan.
Dan pemirsa, bendera merah putih adalah salah satu identitas bangsa Indonesia. Setiap peringatan HUT RI pada 17 Agustus, bendera ini dikibarkan di Istana Negara, tempat umum hingga rumah-rumah masyarakat. Namun ternyata ada sosok penting di balik bendera kebangsaan Indonesia itu. Lantas, bagaimana sejarah bendera merah putih yang juga dijadikan bendera pusaka? Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, pemirsa, tidak lepas dari pengibaran bendera merah putih. Indonesia memiliki bendera pusaka merah putih yang usianya sama dengan Republik Indonesia yang akan memasuki usia 79 tahun. Dan bendera pusaka Sang Saka merah putih adalah bendera pertama Indonesia. Bendera ini dijahit oleh Fatmawati, istri Presiden Soekarno, usai dirinya kembali ke Jakarta bersama keluarga setelah pengasingan di Bengkulu. Bendera jahitan Fatmawati ini kemudian dikibarkan pertama kali pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta oleh Latif Hendra Ningrat dan Suhut. Bendera pusaka dibuat dari kain katun halus dengan jenis primissima untuk batik tulis halus dan dengan panjang 300 cm dan lebar 200 cm. Bendera ini merupakan salah satu simbol negara yang paling dihormati dan menjadi saksi bisu perjalanan bangsa Indonesia. Menurut data dari Cagar Budaya Kemendikbud, bendera pusaka dibuat dari kain katun halus. Warna merah pada bendera melambangkan keberanian manusia dan warna putih melambangkan kesucian. Namun bukan sekedar memaknai arti keberanian dan kesucian, warna merah dan putih ini juga berkaitan dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Pemirsa, dalam tradisi Jawa, merah dan putih dilambangkan sebagai gula merah dan nasi putih karena keduanya merupakan bahan makanan pokok masyarakat Indonesia. Dan pada tanggal 19 Desember 1948, ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda, bendera pusaka sempat diselamatkan oleh Presiden Soekarno dan dipercayakan kepada ajudan presiden yang bernama Hussein Mutahar untuk menyelamatkan bendera ini. Lalu Hussein Mutahar mengungsi dengan membawa bendera merah putih dan untuk alasan keamanan dari penyitaan Belanda, ia melepaskan benang jahitan bendera sehingga bagian merah dan putihnya terpisah, kemudian membawanya dalam dua tas yang terpisah. Dan di pertengahan Juni 1949, ketika berada dalam pengasingan di Bangka, Presiden Soekarno meminta kembali bendera pusaka kepada Hussein Mutahar. Lalu Soekarno kemudian menjahit dan menyatukan kembali bendera pusaka dengan mengikuti lubang jahitannya satu persatu. Bendera pusaka kemudian disamarkan dengan bungkusan kertas koran dan diserahkan kepada Sujono untuk dikembalikan kepada Presiden Soekarno di Bangka. Dan pada tanggal 6 Juli 1949, Presiden Soekarno bersama bendera pusaka tiba dengan selamat di ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta. Lalu tanggal 17 Agustus 1949, bendera pusaka kembali dikibarkan di halaman depan Gedung Agung.
Dan pemirsa, pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda di Den Haag, bendera pusaka disimpan di dalam sebuah peti berukir dan diterbangkan dari Yogyakarta ke Jakarta dengan pesawat Garuda. Sejak tahun 1958, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 40 tentang bendera kebangsaan Republik Indonesia, bendera ini ditetapkan sebagai bendera pusaka dan selalu dikibarkan setiap tahun pada tanggal 17 Agustus untuk memperingati Hari Kemerdekaan di depan Istana Merdeka hingga tahun 1968. Akan tetapi, karena kerapuhan bendera, pemerintah telah membuat duplikatnya menggunakan kain sutra. Dan sejauh ini bendera pusaka telah 3 kali mengalami duplikasi. Dan pemirsa, dilansir dari Kementerian Sekretariat Negara, setelah tahun 1969, duplikat pertama inilah yang dikibarkan pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu, bendera pusaka yang asli disimpan di Monumen Nasional karena sudah pudar dan rapuh. Duplikasi pertama Sang Merah Putih ini pun berkibar 15 tahun lamanya hingga tahun 1984. Kemudian karena duplikat pertama telah usang, bendera pusaka pun diduplikasi kedua kalinya. Dan bendera merah putih ini berkibar selama 30 tahun di Istana Merdeka sejak tahun 1985 hingga tahun 2014. Dan pemirsa, pada tahun 2015, duplikasi Sang Bendera Merah Putih yang ketiga dikibarkan ketika upacara kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka. Lalu hingga tahun 2017, Sang Merah Putih hasil tenunan Ibu Fatmawati masih tersimpan di Istana Merdeka, Jakarta. Namun kemudian ketika 17 Agustus pada tahun 2017, pihak istana bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kemudian memindahkan bendera pusaka ke Monumen Nasional. Bendera pusaka ini lalu dipindahkan di ruang kemerdekaan Monas, menemani naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia, lambang Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan peta Kepulauan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan saat ini bendera Sang Saka Merah Putih pun telah berstatus sebagai cagar budaya nasional.
Dan pemirsa, saat ini kita masih menyaksikan iring-iringan tersebut dari Monas akan menuju Jalan Tamrin, lalu Bundaran HI Jalan Gatot Subroto Cawang nantinya akan menuju ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan untuk estimasi jarak dan waktu diperkirakan jarak Monas menuju Bandara Halim Perdana Kusuma itu sekitar 14,6 km. Dan diperkirakan estimasi waktu dari Monas menuju Halim diperkirakan akan mencapai 1 jam 30 menit. Dan nantinya ketika iring-iringan sudah tiba di Bandara Halim, bendera akan diterbangkan ke IKN menggunakan pesawat Boeing TNI AU. Lalu setibanya di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, bendera dan teks proklamasi nantinya akan dibawa langsung ke Istana Negara di IKN. Dan nanti pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, rangkaian kirap akan tiba di Halim Perdana Kusuma bersama dengan rombongan pembawa bendera merah putih dan teks naskah proklamasi yang akan turun dari Maung melewati Gordon dan masuk naik pesawat melewati pintu depan, Kaset Pres, Sesmil Pres, Kasko Gartap, dan rombongan lainnya masuk melalui pintu belakang. Dan pada pukul 10.45 waktu Indonesia Barat, pesawat akan langsung lepas landas menuju IKN.